Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan Utrik Digital Media. Kali ini kita akan membahas aplikasi Aku BUMDes, yaitu unit usaha pengolahan ikan ya. Ini contoh ya. Unit usaha produksi pengolahan ikan. Ini sudah dilaksanakan sudah dijalankan oleh BUMDes di Nusa Tenggara Timur sana. Jadi di desa ini, Desa Hadakewa namanya. Di desa ini BUMDesnya bergerak di bidang nelayan ya, yaitu BUMDes memberikan modalnya atau membantu modal untuk melaut, ya istilahnya pembiayaan kepada warganya yang nelayan. Nah, kemudian BUMDes juga membeli hasilnya. Nah, BUMDes membeli hasil tangkapannya untuk diolah. Nah, kemudian sebagian juga dari hasil tangkapan itu untuk mencicil. Nah, mencicil pinjaman modal melautnya itu. Nah, jadi nanti nelayan mendapatkan ikan, dibeli BUMDes, terus dikelola. Nanti BUMDes memiliki stok barang dan penjualannya, alur-alurnya akan kita pelajari bersama. Ya, ini kita masukkan di kelompok perdagangan, produksi, dan budidaya ya. Nah, kita masuk aja langsung ke unitnya. Nah, di sini kita tentunya nyiapin akun-akunnya. Ya, ini sudah saya siapkan cara untuk pengguna Aku BUMDes. Jika ingin mempelajari cara menambahkan akun, bisa lihat di video-video kami yang lain. Nah, ini kita sudah siapkan langsung akun-akunnya. Nah, di sini ada, kita cetak ya. Di sini ada akun kas untuk kas utamanya, kas unit pengelolaan ikan. Kemudian ada kas alokasi bagi hasil, kas produksi. Nah, ini untuk menampung hasil-hasil produksi nantinya. Kemudian pembiayaan modal kita kelompokkan di kategori investasi ya. Nah, itu pembiayaan bisa atas nama, pembiayaan modal atas nama warga gitu ya. Nah, ini bisa per nama. Nah, ini kalau nomor 1 sampai 9 sudah kepakai semua, bisa pakai nomornya 114A sampai B, C, D sampai Z gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian ada persediaan barangnya karena nanti akan menghasilkan produk dan dijual. Nah, di situ nanti akan ada stok dan lain sebagainya, kita bisa tahu. Kemudian inventaris biasa ya, beban. Kemudian ada perlengkapan, yang pasti itu ada bahan baku produksi ya, karena nanti BUMDes akan membeli ikan itu menjadi bahan baku produksi. Kemudian kita bikinkan akun perlengkapan produksi ya. Bedanya perlengkapan dan perlengkapan produksi itu apa? Perlengkapan itu adalah alat-alat kebutuhan untuk BUMDesnya. Misalnya kayak sapu untuk alat kebersihan, stempel, kertas, dan lain sebagainya. Nah, kalau perlengkapan produksi adalah perlengkapan yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi. Itu ya, misalnya ini pengolahan ikan nanti butuh plastik, packing, terus butuh misalnya apa yang berhubungan dengan packing ini. Nah, kemudian ada akun aset tetap, aset tak berwujud, juga ada hutang, ada modal, kemudian ada juga pendapatan dan beban. Nah, seperti itu ya. Nah, ini akun unitnya ini bisa di-print untuk dipelajari, nanti biar hafal gitu, nanti kalau pas pakai lebih mudah. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, pertama tentunya kita punya modal dulu. Kita punya modal, kita coba masukkan modalnya ya, dikasih masuk. Misalnya kita punya modal penyertaan dari desa gitu ya, klik tambah. Kemudian isikan tanggalnya, tanggal 1 kita nyobanya ya. Nah, dimasukkan ke mana? Dimasukkan ke kas unit usaha pengelolaan ikan ini. Kemudian klik tambah. Sebagai apa? Nah, ini sebagai modal ya. Nah, ini kita modal unit produksi pengolahan ikan. Nah, ini misalnya penyertaan modal desa.
Misalnya berapa? Misalnya ada 10 juta ya misalnya ya. Nggak usah banyak-banyak dulu latihan ini. Nah, klik tambah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya modal. Kemudian kita nyoba pinjamkan, istilahnya bantu modal produksi, membantu modal untuk melaut nelayan ya. Nah, itu kita keluarkan uang ini. Kita keluarkan, pakai menu kas keluar, kemudian klik tambah, kemudian tanggal 1 ya misalnya gitu. Nah, kita ambilkan uangnya itu dari mana? Dari kas unit. Nah, kemudian kita klik tambah. Untuk apa? Nah, untuk pembiayaan. Nah, ini pembiayaan atas nama warga. Ini kita pilih satu aja, misalnya ini satu ya, contoh. Nah, ini apa ya? Pinjaman, misalnya pinjaman modal melaut, gitu misalnya. Misalnya berapa yang kita pinjamkan, misalnya 2 juta. Nah, 2 juta. Ini kalau kita cek di neraca dulu ya. Kita cek di neraca. Nah, kita punya uang 8 juta. Menjadi pembiayaan untuk melaut kepada warga ini 2 juta. Nah, kita cashnya tinggal 8 juta. Oke, total modal kita tetap 10 juta. Nah, kemudian apa lagi yang dibutuhkan? Oh ya, nanti untuk kebutuhan itu nanti kita urutkan dulu ya. Nah, setelah mendapatkan modal si nelayan melaut. Nelayan ini melaut, tentunya dia akan mendapatkan tangkapan ikan-ikan ya. Ya kalau pas dapat, kalau enggak juga enggak apa-apa. Semoga aja selalu melaut, selalu dapat. Indonesia ini negeri hebat. Ya, kita harus mensyukurinya. Nah, kemudian setelah berangkat melaut, pulangnya nelayan ini membawa setoran yang dibeli oleh BUMDes ya. Nah, asumsikan sebelum dia nyicil berarti BUMDesnya beli dulu. Nah, berarti kas keluar. Klik tambah. Tanggalnya misalnya dia melaut tanggal 2. Kemudian diambilkan dari mana uangnya? Kita ambilkan dari kas unit pengelolaan ikan ini. Kemudian klik tambah. Untuk apa? Bahan baku, ya kan? Nah, masukkan di kas ini bahan baku produksi karena kita beli ikan. Nah, misalnya kita beli ikan ini apa? Misalnya beli ikan tangkapan nelayan. Misalnya kita belinya, dia dapatnya 100 kilo misalnya. 100 kilo, harganya misalnya berapa ya? 10.000. Nah, kita nyoba aja nggak apa-apa. 10.000 kali 10 kilo berarti berapa itu? 1 juta ya. 10.000 kali 100 ya 1 juta. Nah, kita beli 100 kilo, masing-masing 10.000, totalnya 1 juta. Klik tambah, kemudian simpan. Nah, sekarang si nelayan ini sudah punya uang 1 juta. Karena ikannya kita beli, nilai total 100 kilo tadi. Nah, kemudian dia nyicil. Dia nyicil misalnya 200.000. Nah ya. Oke, kita sekarang yang tadinya kita mengeluarkan uang, sekarang kita menerima cicilan yaitu di kas masuk. Nah, kas masuk. Klik tambah. Tanggalnya tanggal 2. Masuk ke sini ke kas unit, kemudian klik tambah. Nah, ini pembiayaan lagi, masuk ke pembiayaan. Kalau tadi kita keluar minjemin, sekarang kita dapat masukan ya. Tuh. Nah, ini pembiayaan modal. Ureanya apa? Cicilan pinjaman modal melaut. Nah, ini cicilan. Atau pengembalian ya, nggak apa-apa ya. Pengembalian pinjaman.
pengembalian, cicilan, pokoknya sama aja lah bahasanya gitu, diatur sendiri nanti. Misalnya dia mau mengembalikan modalnya yang dipinjam 200.000. Nah, klik tambah, kemudian kita simpan datanya. Nah, dari transaksi ini coba kita cek dulu neracanya. Nah, kita yang tadinya uangnya 8 juta, buat beli ikannya 1 juta tinggal 7 juta. Ya, kita tinggal 7 juta. Kemudian si peminjam ini nyicil ke kita 200.000. Jadi uang kita jadi 7.200.000. Nah, karena dia sudah nyicil, akhirnya hutangnya pembiayaannya berkurang. Yang tadinya 2 juta kepotong 200.000 berarti tinggal 1.800.000. Tapi kita sekarang punya stok bahan baku nilainya 1 juta. Itu ya. Jadi uang modal kita tuh masih berputar di seputar Aktiva ini. Ya, modalnya tetap. Nah, gitu ya. Ini yang di posisi pembiayaan, bagaimana dia mengembalikan pinjamannya dari hasil melaut. Nah, oke, sampai di sini sudah dipahami ya. Sekarang kita lanjutkan ke sesi produksi. Kita sudah punya bahan baku nih. Bahan baku nilainya 1.100.000 kilo tadi. Nah, kemudian untuk mengolah ini kita beli alat-alat. Misalnya kita beli mesin ya, misalnya mesin pengering atau apa ya. Kemudian kita juga butuh perlengkapan produksi. Nah, kita belanja nih, kita belanja inventaris dan perlengkapan produksi. Caranya gas keluar, klik tambah. Misalnya kita belanja lagi alat-alat itu tanggal 2. Nah, diambil uangnya dari sini, dari kas unit ini. Kemudian klik tambah. Nah, ini kita tulis inventaris. Inventaris. Ya. Misalnya beli mesin pengering ikan, misal gitu ya. Kita jualannya ikan kering misalnya ya. Terus ini nanti bisa di improve sendiri. Ini contohnya. Misalnya belinya harganya berapa? Harganya misalnya 5 juta ya. Nah, klik tambah. Kemudian barengan sama ini kita beli perlengkapannya. Nah, ini klik tambah lagi. Nah, kita beli perlengkapan produksi. Misalnya beli plastik atau apa ya. Ini kita coba beli plastik bungkus misalnya. Nah, kita beli plastik packing misalnya 100 lembar lah misalnya gitu. Kita belinya 100 lembar misalnya. Atau biasanya kan kiloan ya. Nah, ini kita coba 100 lembar aja. Masing-masing 1.000 misalnya, harganya 1.000. Nah, ini kita belinya berarti 100.000. Nah, 100.000 kita memiliki 100 plastik. Kemudian kita simpan. Nah, oke. Sekarang setelah kita simpan, kemudian kita simpan data. Nah, ini datanya akan masuk. Dia akan tercatat di inventaris dan di perlengkapan produksi. Nah, kalau inventaris itu dia nanti mengalami penyusutan berdasarkan masa produksinya. Nah, dihitung, ada cara-cara untuk menghitung inventaris penyusutannya. Dan kalau perlengkapan produksi, dia menyusutnya atau menjadi beban itu setelah dipakai nilainya, tapi dia berpindah tempat menjadi hasil produksi. Nah, oke, kita langsung praktekkan aja. Ini kalau di neraca kita lihat nih. Nah, sekarang kita sudah memiliki bahan baku produksi 1.100.000 kilo tadi. Kemudian perlengkapan produksi nilainya 100.000. Nah, sekarang kita asumsikan kita pakai separuh-separuh ya. Misalnya bahan baku kita pakai separuh, ini kita pakai separuh. Ya, untuk contoh, biar nanti ada sisanya. Kalau habis nanti nggak ada sisanya, ini nggak bisa buat.
basic hitungan. Jadi setelah kita memiliki bahan-bahan produksi, kita tentunya langsung berproduksi ya. Oke, sekarang kita berproduksi. Kalau berproduksi itu kita mengeluarkan bahan baku, mengeluarkan perlengkapan, ditambah ongkos produksi, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Nah, nanti setelah kita mengeluarkan ini, kita menghasilkan berapa? Misalnya kita ngambil ini 1 juta, ini 100.000, ditambah ongkos untuk mengolahnya itu menjadi HPP. Ya, jadi menjadi harga dasar kita untuk produk tersebut. Nah, ketika produk ini nanti di packing, nah nanti kita perlu membuat daftar inventory ini, daftar barang. Nah, oke, sebelum kita bikin daftar barang, sekarang kita berproduksi dulu ya. Keluar dari atau mengurangi lah gampangnya gitu ya. Mengurangi nilai bahan baku, mengurangi nilai perlengkapan, dan mengurangi nilai kas nih nanti untuk biaya. Berarti dia akan masuk ke posisi yang lain. Ya, nanti kita masukkan ke kas bantu ini, kas produksi, untuk menampung hasil produksinya di sini. Kemudian nanti kita akan melakukan pembelanjaan juga. Nanti kita siklusnya seperti itu, karena nanti akan menghasilkan stok barang secara rinci ya. Jadi di aplikasi kita ini kita harus melalui metode menampung dulu hasilnya itu di kas, kemudian dimasukkan di kelompok pembelian ini, kita beli sendiri punya kita itu menjadi stok kita. Caranya seperti ini. Jadi kita masukkan dia ke dalam akun ini, kas produksi ini, berarti melalui menu kas masuk. Ya. Kemudian klik tambah, kas masuk. Klik tambah, tanggalnya berapa, misalnya kita produksi tanggal 5, ini misalnya ada setoran produksi, dimasukkan ke sini, kas produksi, ya. Kemudian klik tambah, kemudian ini kita tulis bahan baku, nah bahan baku. Bahan baku ini harganya, harganya kita mau pakai berapa, ya kasih keterangannya gitu. Kita ngambil dari bahan baku itu kita pakai berapa. Misalnya penggunaan bahan baku 50 kilo. Nah, harganya berapa tadi? Harganya 10.000 ya. 10.000. Berarti ada 500.000. Klik tambahkan, kemudian klik tambah lagi, kita keluarkan perlengkapan pendukungnya tadi, perlengkapan produksi. Tadi kita punya 100, kita pemakaian nih, pemakaian plastik packing misalnya 50 lembar, nah masing-masing 1.000. Ini 50.000 ya. Klik tambahkan. Nah, kita sudah punya plastiknya, di bahan bakunya, kemudian dimasukkan ke sini. Kemudian kita tentunya ada upah. Nah, upahnya kita ambilkan dari mana upahnya? Kita ambilkan dari kas. Nah, kita ambilkan dari kas yang ini, kas pengelolaan ikan ini. Kan nanti masuknya ke kas produksi gitu ya. Nah, kita tulis uraiannya adalah upah produksi. Nah, ini kita pisahkan antara upah produksi dan upah tenaga kerja sendiri. Jadi kerja dia itu making, misalnya ngepai khusus untuk mengelola produksinya itu dia mampu bekerja menghasilkan berapa gitu ya. Nah, itu nanti istilahnya ini upah sebagai komponen produksi. Nah, ini upah produksi misalnya 100.000. Nah, 100.000 menghasilkan berapa nanti kira-kira gitu ya. Jadi dari total ini klik tambah ya. Nah, ini dari total 650.000 ini dia mampu menghasilkan berapa? Ya, ini menghasilkan 50. Nah, 50 pak ya. Ini plastiknya 50. Nah, kita nanti tinggal bagi. 650 ini nanti dibagi 50. Nah, seperti itu nanti menjadi harga
harga beli kita, harga barangnya itu harga dasar barangnya. Ya. Nah, kita klik simpan datanya. Nah, ini sudah kita tersimpan 650. Nah, kalau kita lihat di neraca akan terjadi perubahan seperti ini. Nah, kita sudah memiliki barang produksi di sini 650.000. Kemudian bahan bakunya tinggal separuh nih, yang tadinya 1 juta. Kemudian perlengkapannya juga tinggal separuh, yang tadinya 100 tinggal 50.000 ya. Nah, oke. Karena masuk ke sini ditambah biaya, ditambah upahnya 100.000. Nah, ini menghasilkan 50 packingan. Nah, berarti kita hitungnya, kita pakai kalkulator. Ya, kita pakai kalkulator deh, atau kalkulator eksternal, atau kita mau pakai kalkulator. Nah, saya nggak hafal ngitung-hitungan gitu itu. 650.000 dibagi 50. Nah, HPP-nya 13.000 ya. Oke. Maka kita bikin sekarang stok barangnya. Nah, kita perlu ngisi inventory, ada file data ini. Nah, pengisian pelanggan, ini adalah calon-calon pembeli kita. Kemudian mengisikan supplier, ini adalah kita sendiri, BUMDes gitu ya. Atau nanti rekanan-rekanan kita bisa jadi supplier. Nah, kemudian kita buat daftar stoknya. Ya, kita buat daftar stoknya. Klik tambah. Ini kode barangnya misalnya kita bikin TR01, ini produknya. Misalnya apa? Teri, karena katanya ikannya ikan teri atau apa ya. Nah, kemudian satuannya pak gitu ya, karena dia dijual per pak atau per bungkus gitu. Nah, ini dilanjut data pemasok kita cari BUMDes ya. Nah, klik OK. Ini settling akunnya. Oh ya, nanti ini settling akun kas penjualan akan kita jelaskan. Nah, kalau sudah kemudian simpan. Nah, ini kita belum punya stok dulu nih, kita masih ada kosongnya. Nah, kemudian setelah kita punya stok ini, kita masuk ke menu penyesuaian stok. Nah, kita klik tambah. Tanggal 5, misalnya kan tadi produksinya tanggal 5. Klik tambah lagi. Produknya diselect. Nah, produknya dipilih. Kemudian OK. Nah, kita belum punya stok nih. Nanti kita proses stoknya ini untuk menghasilkan persediaan, kita harus melakukan proses pembelian. Ya. Jadi nanti akan tercatat di sistem. Nah, stoknya masih kosong, harga pokoknya berapa tadi? 13.000 ya kan? 13.000. Harga jualnya kita mau jual berapa? Misalnya kita jualnya 25.000. Nah, kemudian kita klik save row, kemudian reload. Ya, ini 13, harga jualnya 25. Kemudian kita simpan. Nah, setelah kita simpan, kita memiliki harga jual dan harga beli. Nah, kemudian kita melakukan pembelian. Nah, ke pembelian. Nah, karena pembelian ini memotong secara otomatis dari kas, maka di set link akun ini, di menu set link akun ini. Nah, untuk pencatatan kas, kita setting dulu di sini. Yang tadinya ini misalnya 111 yang kas utama dipindahkan ke kas produksi. Jadi 111A, yang tadi kas produksinya gitu nomornya ya. Nah, diganti, disesuaikan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, oke. Kemudian kita melakukan pembelian, nanti dia akan memotong ke sana. Mengurangi, mengkredit ke sana, mendebet ke sana. Klik tambah. Kemudian tanggal 5 ini. Nah, ini misalnya kita bikin nota pembelian sendiri ya, nota 1 misalnya. Kemudian kode pemasoknya, kode suppliernya BUMDes. Oke. Kemudian klik tambah. Barangnya ini teri enak 250 gram nih. Kemudian klik OK. Nah, terus kuantitinya berapa? Kuantitinya kita beli 50, kan tadi menjadi 50 bungkus. Nah, stoknya gitu ya. Klik save row, reload, total 650. Ini 0. Nah, simpan. Kemudian kita bayar, pura-puranya ini kita bayar nih ya. Karena memindahkan kas. Nah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kalau kita cek di neraca sekarang udah berpindah posisi menjadi persediaan barang. Nah, yang tadinya ada di kas produksi itu, biaya produksinya tadi semua masuk ke sini, kita belanjakan. Nah, istilahnya kita pindahkan melalui proses pembelian gitu aja. Nih, istilahnya gitu ya.
kita pindahkan yang tadinya ada di kas produksi menjadi bentuk barang yang sudah terstok di sini. Nah, menjadi persediaan barang nilainya 650. Ya, oke ya. Jadi dari biaya produksi tadi menghasilkan ini. Nah, tapi prosesnya kita nggak bisa langsung masuk di persediaan barang ini karena nanti tidak tercatat, karena persediaan barang pas penjualan itu kita harus ada item barang melalui proses pembelian dan penjualan yang tertib. Ya, kita menjual dari sini pun bisa sebenarnya langsung, tapi kita tidak tahu stoknya nanti, gitu ya. Nah, persediaannya dimasukkan di sini bisa, tapi nanti kayak ini kayak bahan baku tadi. Nah, dia tadi tidak bisa menghasilkan ini. Nanti tidak bisa menghasilkan kayak di penyesuaian stok ini. Nah, ini ada. Nah, kalau melalui kas dia hanya memotong nilai uangnya, tapi tidak memotong nilai jumlah barangnya. Nah, untuk mendapatkan proses itu kita harus untuk mendapatkan data itu kita harus melalui menu inventory dan pembelian dan penjualan. Nah, itu ya. Nah, ini kita bisa cetak nih. Kita bisa cetak, kita mau cetak apa. Misalnya kita klik, kita mau cetak apa. Nah, ini kita punya hitung stok barang. Nah, gini ada ya, kalau di daftar stok. Nah, daftar stok kita mau pilih cetak apa nih. Nah, ada cetak daftar barang. Barangnya apa aja, gitu. Kita punya barang apa aja, siapa aja suppliernya. Kemudian daftar harga. Nah, ini kita punya nih 50 Pak, harga belinya sekian, jumlahnya sekian, harga jualnya sekian. Nah, kemudian kita juga bisa cek stok barang yang kayak tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, itu tidak bisa didapatkan kalau kita melalui menu kas. Nah, kita tidak melalui langkah pembelian, langkah inventory ini. Misalnya kita seperti memasukkan ke neraca atau ke kas gitu. Nah, nanti tidak bisa ditemukan jumlahnya. Kalau mau bukti di bahan baku yang kita proses belinya yang tadi, kita beli 100 kilo, terus keluar 50 kilo, kita nggak ada jumlah stoknya, tapi ada jumlah nilai uangnya. Kalau kita lihat di stok bahan baku nih, nah ini nggak ada stoknya, kita hanya ada nilai uangnya. Nah, keterangannya ada di sini. Beli 100, keluar 50, nah, dan nilainya uangnya. Kalau ini kan kita punya stok barangnya yang jika nanti akan dijual. Oke ya. Nah ini, kita uangnya tinggal 2 juta uang cash kita. Pembiayaan modalnya tinggal 1.800.000 karena sudah disicil. Kita sudah punya stok nih. Kita punya stok barang yang siap jual. Kita punya inventaris. Nah, kita punya bahan baku, kita punya perlengkapan. Modal kita tetap masih utuh nih. Karena kita belum melakukan penjualan. Kita banyak transaksi, tapi kita belum melakukan penjualan. Jadi kita belum dapat hasil. Karena kita hasilnya dari produk ini. Ya. Oke, sekarang kita praktek ke penjualan. Sekarang tadi proses pembeliannya udah. Nah, sekarang kita praktek penjualannya. Nah, ini juga modalnya masih utuh nih. Sekarang kita praktek penjualan. Nah, penjualan, kemudian kita klik tambah, tanggalnya tanggal berapa kita mau jual. Misalnya tadi produksi tanggal 5, tanggal 6 langsung ada yang beli. Nah, kita klik kode pelanggannya yang mau beli siapa. Misalnya ini umum ya. Klik OK, tambah. Misalnya beli dari ini, oke, barangnya itu. Ini diklik 2 kali, dia mau beli berapa kuantitinya. Nah, misalnya dia beli 10 nih. Nah, beli 10. Kita save row, reload, 250.000, nggak ada diskon. Nah, kita misalnya bayar 300 gitu ya. Nah, kemudian klik simpan. Nah, ini kalau kita lihat kita sudah punya di neraca, kita sudah punya laba berjalan. Nah, ini barangnya sudah berkurang nih, persediaan barangnya berkurang karena ada yang beli, yang tadinya 650 tinggal 520. Kita sudah mendapatkan untung 120 dari penjualan tadi. Nah, sekarang kita nyoba pengeluaran beban. Nah, ya pengeluaran beban operasional yang termasuk golongan beban operasional ya, bukan beban produksi ya, bukan biaya produksi tapi beban ya. Nah, kemudian kita coba nih. Kas keluar. Nah, kita misalnya bayar listrik atau apa gitu ya.
Nah, ini kita coba tanggal 6, misalnya kita ambilkan uang dari kas unit utama ini, kas pengelolaan uangnya. Nah, kemudian kita cari beban. Nah, ini misalnya beban operasional ini misalnya. Ya, kita bayar listrik. Misalnya berapa? 100.000 ya. Nah, 100.000 klik tambahkan. Kemudian kita simpan datanya. Nah, ini di laba rugi itu akan mengurangi laba kita, ya, akan mengurangi nilai laba kita. Yang tadi kita punya 120, sekarang akan tinggal 20.000 karena kita kurangi 100. Nah, ini totalnya laba kotornya 120.000, ada beban operasional 100.000, laba bersihnya, laba berjalannya tinggal 20.000. Nah, ini perbedaannya, ya. Perbedaannya, ya, beban produksi itu tidak mempengaruhi modal, kalau beban operasional akan mempengaruhi modal. Ya. Jadi, kalau beban operasional akan mengurangi laba, mengurangi modal juga kalau kita belum memiliki laba. Nah, biaya produksi tadi akan menghasilkan jika hasil produksinya itu terjual. Nah, menjadi untung. Nah, baru dia akan memberikan kontribusi, memberikan laba. Hasil produksinya kita jual, kita memperoleh laba. Ya, seperti itu ya. Ini penjualannya, setelah kita tahu laba ruginya, kemudian kita ngerti langkah pembeliannya, kita tahu langkah penjualannya, kemudian mendapatkan laba rugi ya, mendapatkan laba, keuntungan, dan di neracanya. Nah, kemudian sekarang kita bicara ke penyusutan misalnya. Oke. Sekarang jika misalnya bahan bakunya busuk misalnya ya, atau berkurang ya, asumsikan busuk. Nah, kita bisa masukkan ini di kas keluar. Nah, kas keluar. Oh, pakainya jurnal ya. Maaf. Kalau untuk mempercepat untuk apa namanya, inventaris dan penyusutan dan penyesuaian, kita pakainya jurnal, akun jurnal biar cepat. Nah, sekarang kita susutkan nih, klik tambah. Kita mau menyusutkan mesinnya misalnya, mesin sama bahan bakunya ya. Kalau kita bahan bakunya dulu, mesinnya jangan dulu ya. Nah, kita klik cari. Nah, ini masuknya ke beban juga nih, beban. Kita cari beban ya. Cari. Nah, ini beban biaya produksi atau beban produksi ya, atau bisa juga ke beban penyusutan nih. Beban biaya produksi. Klik. Oke. Nah, misalnya ini pembusukan. Ikan. Ya, misalnya pembusukan ikan. Misalnya busuk 1 kilo misalnya ya. Nah, ini 10.000. Nah, ini jumlahnya 10.000. Oh, kok 100? 10.000 ya. Terus keluar dari mana? Nah, gitu ya. Nah, keluar dari bahan baku. Kita cari. Nah, bahan baku produksi. Kita klik OK. Kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca, nah, bahan baku kita tadi 500.000, busuk 10.000. Nah, itu kan menjadi beban kita itu. Nah, mengurangi bahan bakunya ini berkurang, kemudian menjadi beban kita. Nah, ini tambah nih 10.000. Karena tadi kita masih punya untung 20, rugi lagi 10.000. Istilahnya menanggung dari busuknya bahan baku ini. Nah, jadi 10.000 ya. Nah, kita lihat nih di neraca, di laba rugi. Kita lihat kalau di neracanya kita jumlahnya, kalau di sini kita di laba rugi kita lihat detailnya. Nah, nih beban biaya produksinya 10.000 karena terjadi pembusukan tadi. Nah, ya. Totalnya 110, berarti laba kita tinggal 10.000. Nah, oke ya. Kita
Sekarang lihat neraca, kembali lihat ke neraca. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita sudah membahas banyak materi nih, tadi dari pembiayaan, pembelian bahan baku, proses pengolahan, hingga menghasilkan produk, dijual hingga menghasilkan laba, dan juga penyusutan atau berkurangnya bahan baku atau beban biaya produksinya. Nah, penggunaan aplikasi Aku BUMDes untuk kegiatan budidaya tangkap ya, atau budidaya tangkap ikan, nelayan dan kemudian diolah ya. Pengolahan ikan lah intinya, usaha pengolahan. Nah, dari hasil tangkapan petani, tangkapan nelayan, kemudian diolah, diproses, menghasilkan barang yang nanti ada stok-stoknya, kemudian dijual dan menghasilkan laba. Oke, demikian ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.